أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya dapat melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Untuk itu rasa syukur kita mari kita buktikan dengan selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti takwa, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau hidup kita di dunia ini kita bekali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, saya akan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman. Semoga kita yang hadir di masjid ini digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala inna Allah yubghidu kulla ju'dhabi jawazin sakhabi bil aswaqi jifani bil laili khimari fin nahar alimi bi amri dunya jahili bi amri akhirah. Haditsun sahihun rawahu Ibnu Hibban. Yang kalau kita artikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci, tidak merahmati beberapa golongan manusia. Yang pertama, Allah sangat membenci seseorang jahilun, atau bisa dikatakan seseorang itu takabur atau sombong.
Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sombong ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ciri-ciri orang yang sombong adalah seseorang yang tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Mungkin yang menyampaikan ini adalah mungkin seseorang yang lebih muda daripada kita. Mungkin seseorang yang menyampaikan itu adalah orang yang lebih miskin daripada kita. Mungkin seseorang yang menyampaikan itu adalah seseorang yang derajatnya di bawah kita, sehingga kita semuanya tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang tersebut. Ini adalah ciri-ciri orang yang sombong. Seseorang yang sombong bukan hanya dibenci oleh Allah, akan tetapi nanti dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana satu cerita yang terjadi pada Nabi Musa. Pada zamannya Nabi Musa ada seorang raja yang kaya raya, yaitu yang bernama Fir'aun. Fir'aun adalah raja, adalah seorang yang sakti, yang kaya, sehingga dia menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Dan Fir'aun ini sudah tahu bahwasannya banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, atau bisa dikatakan adalah mukjizat Nabi Musa. Walaupun Fir'aun ini sudah tahu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa suatu kebenaran, akan tetapi Fir'aun tidak mau menerimanya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh sifat yang sombong yang dimiliki manusia. Karena kesombongannya inilah yang pada akhirnya bukan hanya Allah membenci orang tersebut, pada akhirnya Allah akan membinasakan orang tersebut. Ini ciri-ciri sombong yang nomor satu. Sombong yang nomor dua adalah seseorang yang merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih kaya, lebih ganteng, lebih punya jabatan dan lain sebagainya, menganggap dirinya orang yang istimewa, yang sempurna. Padahal kesempurnaan itu semuanya adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Seseorang yang menganggap orang lain remeh, rendah daripada kita, itu adalah sifat-sifat kesombongan manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita hindarkan sifat sombong ini, karena bukan hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi nantinya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kisah setan. Setan itu adalah taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan adalah orang yang pintar, yang alim ketika pada zamannya itu. Karena hanya satu kesombongan yang dimiliki oleh setan, diperintahkan oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam. Dia mengatakan, "Aqala ana khairum min khalaqtani min tini wa khalaqtahu min nar." Dia mengatakan, saya lebih mulia daripada Nabi Adam, karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang tidak ada harganya, yang diinjak-injak. Akan tetapi saya Engkau ciptakan ya Allah dari api. Inilah yang menyebabkan saya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Karena kesombongannya ini yang dimiliki oleh setan, maka keistimewaannya
semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan binasa karena sifat kesombongan. Kalau kita tarik lagi pada zaman nenek moyang kita, dicontohkan kepada kerajaan Majapahit, kerajaan yang sangat gagah dan besar. Karena begitu sombongnya, salah satu kesombongannya ketika menjamu para tamu-tamu dari kerajaan lain, ketika menjamu makanan, piringnya terbuat dari emas. Ketika habis makan, piring ini dibuang ke sungai. Saking sombongnya kerajaan Majapahit, pada akhirnya bukan hanya dibenci Allah, akan tetapi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaannya ke dalam perut bumi. Untuk itu para hadirin, mari sifat sombong ini kita buang sejauh-jauhnya, supaya kita nanti bukan hanya dibenci oleh Allah, supaya nantinya kita tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sangat dibenci oleh Allah adalah sifat rakus dan serakah. Banyak dari saudara-saudara kita mempunyai sifat yang rakus dan serakah. Hanya mengumpulkan harta pagi hari kerja, ketika malam hari baru pulang. Ketika kerja tidak memperdulikan ini adalah rezeki yang halal atau haram. Yang penting yang ada di otaknya adalah bagaimana caranya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ketika harta sudah terkumpul, dia tidak mau mensedekahkan di jalan Allah, tidak mau membagi-bagikan kepada fakir miskin, menginfakkan di jalan Allah. Hartanya hanya dinikmati dengan keluarganya, hanya menuruti hawa nafsunya saja. Makan apa, kepingin, keturutan, pergi ke luar negeri, putar-putar dunia, itu yang diinginkannya. Orang yang seperti ini rakus dan serakah, bukan hanya dibenci Allah, akan tetapi akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan pada zaman Nabi Musa, ada seseorang yang bernama Qarun. Qarun adalah seseorang yang sangat kaya raya. Bahkan diriwayatkan kunci gudangnya saja itu adalah 200 peti. Bisa kita bayangkan seberapa banyak hartanya. Karena keangkuhannya, kepelitannya, kebakilannya, harta yang banyak ditumpuk-tumpuk tidak disedekahkan di jalan Allah. Pada akhirnya harta Qarun ini ditenggelamkan oleh Allah di perut bumi. Maka sampai sekarang kita kenal dengan julukan harta karun. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang nomor tiga, seseorang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sakhabu bil aswaq, orang yang banyak berbicara. Bicaranya sangat banyak sekali, tujuannya adalah untuk mengelabui seseorang supaya menghasilkan harta. Kita bekerja mungkin membohongi seseorang dengan pembicaraan yang luas. Bekerja, jualan kita yang jelek kita katakan yang bagus. Supaya apa? Supaya jualan kita laku, bisa mengumpulkan harta. Orang yang banyak berbicara untuk mendapatkan harta, ini adalah dikatakan sakhabul aswaq, yaitu seseorang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, para hadirin, orang yang sangat dibenci oleh Allah adalah jifatu billail, yaitu seseorang bagaikan bangkai di malam hari. Hidupnya pagi bekerja, malam datang, ketika malam datang dia tidur pulas. Tidak memperdulikan apakah sudah sholat isya, apakah sudah sholat subuh. Ketika malam tidak pernah bangun untuk beribadah. Hidupnya hanya bekerja, tidur, bekerja, dan tidur terus. Inilah yang dinamakan orang jifatul lail, bagaikan bangkai di malam hari. Orang ini yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, para hadirin, orang yang sangat dibenci oleh Allah adalah imanu bin nahar,
seseorang yang bagaikan keledai di siang hari. Artinya apa? Artinya seseorang yang dipikir di dunia ini hanya adalah urusan dunia dan makan saja, tidak pernah beribadah, tidak pernah bersosialisasi terhadap orang lain. Yang dipikir adalah mencari makan, mencari kehidupan, kesenangan dan lain sebagainya. Ini seseorang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para hadirin, alimu bi amri dunya, jahili bi amril akhirah. Orang yang dibenci Allah adalah seseorang yang alim, seseorang yang pandai bab urusan duniawi, akan tetapi bodoh dalam urusan ukhrawinya. Bab untuk mencari hartanya bergaya pintere karuan, akan tetapi dia sangat bodoh sekali bagaimana tata caranya sholat yang benar, rukunnya, ibadah dan lain sebagainya. Ini tidak tahu sama sekali. Orang yang pandai urusan dunia, tidak mampu urusan akhirat, bodoh sekali. Ini golongan orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada akhirnya saya berpesan dalam mimbar ini, mari kita hidup di dunia ini kita seimbangkan. Di satu sisi lain kita mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Kalau sudah mendapatkan harta, mari kita bagi-bagikan sedikit dari harta kita. Kita jadikan dunia ini bukan tujuan utama kita hidup, tapi jadikanlah dunia ini sebagai bekal kehidupan untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa sahbihi al-akhyar wa sallim tasliman katsiran amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi fi ma amara wa amma nahakum an wa halal wa alamu anna Allah amarakum bi amri fabada bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa lam yashal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum man amwas wa dha'if lahum hasanat wa ghafir anhum as-sayyi'at wa rizqhum min at-thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat wa ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'na